Presiden terbang menggunakan pesawat kepresidenan dan mendarat di Bandara Silangit Tapanuli Utara. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah kawasan pengungsian Tapanuli Tengah, dekat perbatasan dengan kota Sibolga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat meninjau langsung lokasi terdampak banjir. Usai dari Tapanuli Tengah, Presiden bersama dengan rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya ke sejumlah titik terdampak banjir di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Sementara itu pemirsa, hingga kini bantuan untuk pengungsi terus didistribusikan dengan total mencapai 19 miliar rupiah. Panggil aku ya? Iya, Pak. Pak. Pak, selalu, Pak. Mas Anda sudah segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan logistik ke lokasi terdampak banjir di Provinsi Aceh menggunakan helikopter. Pengiriman bantuan ini dilakukan di 3 lokasi terdampak banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan bantuan dengan menerjunkan helikopter melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pengiriman bantuan logistik ini dilakukan sebanyak 3 kali di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Benar Meriah, dan Aceh Tengah. Total bantuan yang dikirim mencapai 27 ton. Proses pengiriman dari jalur udara ini dilakukan untuk percepatan distribusi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni angkat bicara terkait bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Raja Juli, banjir Sumatera menjadi momentum untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Video gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu yang terbawa banjir diduga bekas tebangan yang lapuk. Namun hal tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dwi Januanto juga menyebut tidak menutup kemungkinan gelondongan kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Media sosial terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Salah satu hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, 2 juga kayu yang akibat tadi siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga di area-area penerbangan, kayu-kayu yang berasal dari area penerbangan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita deteksi bahwa itu dari PHT. Di APR. PHT adalah hak atas tanah.
Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari pihak itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa penebangan hutan yang liar, yang tidak terkontrol, ini adalah merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi. Jadi satu sisi kami mengatakan duka mendalam ya, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan ya. Karena pendulumnya kalau ekonomi dan ekologi ini nampaknya pendulumnya malah terlalu ekonomi nih, harus ditarik ke tengah lagi gitu. Sementara itu, terkait video kayu yang terbawa banjir, sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang berdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam peringatan Hari Guru, Presiden meminta Kemendikdasmen untuk mengajarkan murid-murid untuk peduli terhadap lingkungan. Guru pun diminta aktif untuk mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Pemirsa, Kota Sibolga dan wilayah Tapanuli Tengah mengalami krisis air bersih pasca bencana banjir dan longsor. Ratusan warga terpaksa memburu air di tepi jalan raya di kawasan Sibolga. Usai pasca dilanda bencana, warga di Kota Sibolga, Sumatera Utara mengalami krisis air bersih. Air bersih saat ini menjadi kebutuhan paling mendesak karena air di permukiman mereka belum mengalir normal. Sudah berapa hari Pak ngambil air bersih di sini? Seminggu lah. Seminggu. Apa harapannya Pak? Kalau bisa air apa? Sampaikan Pak. Ya, biar aman Pak ya. Pemerintah Kota Sibolga, TNI, Polri, dan pihak terkait masih berupaya menyalurkan bantuan air bersih ke titik-titik darurat. Namun ketersediaan belum mampu mengcover semua kebutuhan masyarakat. Petugas di lapangan terus mengimbau warga agar mengantri secara tertib dan bergilir saat pengisian air dari pancuran umum guna mencegah kerumunan tidak terkendali. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi usai jeda, tetaplah di iNews.